Eva? Baik, Bu Rini. Sehat ya Bu Eva? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita lakukan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Eva. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Eva? Berdasarkan rancangan yang sudah saya tulis dalam materi perbandingan senilai, tujuan yang ingin saya capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep perbandingan senilai. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menghitung dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi perbandingan senilai tersebut, Bu Rini. Jadi ada dua ya Bu, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Dan bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai saat observasi nanti? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya capai, di mana siswa lebih, yang pertama, lebih ke sikap profil pelajar Pancasila, yaitu yang benar kritis, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, mengembangkan kompetensi pembelajaran yang berpihak kepada siswa tersebut, Bu. Gitu. Baik, berarti ada dua area yang ingin Ibu capai ya Bu. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Oke, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensial berdasarkan kesiapan siswa. Saya sudah melakukan analisis kebutuhan siswa. Saya sudah memetakan di mana ada siswa yang lebih cenderung ke visual, auditori, kinestetik. Di situ saya akan membagi kelompok dengan kemampuan keterampilan keaktifan siswanya tersebut. Dan untuk model yang saya gunakan yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Untuk metode yang saya digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Kemudian bagaimana Bu, media yang Ibu gunakan di dalam kelas menggunakan media apa? Untuk media yang saya gunakan mungkin beragam ya. Contohnya teks laporan hasil eksplorasi, proyektor, laptop, video, karena saya akan menampilkan video pembelajaran, terus LKPD yang mereka akan kerjakan untuk diskusi. Begitu Bu Rini. Kemudian Ibu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Oke, kebetulan saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada hari Jumat di kelas 7B, tepatnya tanggal 16 Februari itu jam pertama. Gitu. Kemudian nanti setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu. Nanti namanya pas observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bu Lenita. Baik. Sebelum kita akhiri, apa yang kira-kira yang Ibu dapatkan setelah percakapan kita hari ini? Oke, mungkin yang saya dapatkan itu gambaran media apa yang saya akan gunakan nanti, dan saya akan persiapkan segera. Saya mempunyai gambaran setelah percakapan tersebut ini. Baik Bu Eva, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Jumat ya Bu Eva ya. Baik, terima kasih ya Bu Rini.
Demikianlah percakapan praobservasi sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Ya, sama-sama Bu Dini. Kenapa? Sakit ya? Putra sakit? Oke, makasih. Semoga Putra sama Kalista lekas sembuh dan kalian selalu harus jaga kesehatan ya Kak ya. Biar kita bisa belajar seperti biasa. Oke. Di sini siapa yang sering orang tuanya membeli apel? Atau siapa yang suka membeli apel setiap misalkan sebulan sekali? Siapa? Suka beli apel ya? Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan sembilan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, Ibu punya peraturan nih. Yang pertama, kalian harus apa? Fokus. Jangan tidur atau ngantuk. Ayo, yang ngantuk-ngantuk boleh cuci kedua, buka matanya lebar-lebar. Ya. Gak ada yang ngobrol selagi Ibu menjelaskan, ya. Oke, sebelum masuk pembelajaran kita wajib senyum dulu yuk. Langkah-langkahnya nanti pertama kita pendahuluan, lalu kita akan membuat kelompok bersama, lalu di sini didampingi sama Ibu, kalian nanti akan diskusi apa hasil kelompok kalian, lalu analisis, nanti ada tes juga, dan terakhir kita akan refleksi. Oke. Di sini dalam perbandingan senilai ini ya, Ibu ingin kalian capaian pembelajarannya yaitu di akhir fase D. Ibu berharap peserta didik mampu menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Lalu tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami konsep perbandingan senilai. Dan yang kedua, peserta didik dapat menghitung dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan materi perbandingan senilai. Nah, dalam materi perbandingan senilai ini ada materi prasyarat. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita sudah mengenal yang namanya apa itu? Apa? Apa ya Mbak? Pecahan. Mau tanya dong. Pecahan tuh kayak apa sih? Ada yang tahu? 1/2. Oke, 1/2. Ya betul, 1/2. Lalu 2/3. Yang kedua, aljabar. Sudah belajar aljabar kan ya? Belajar aljabar kan? Aljabar itu kayak gimana sih? X kali X. Ya? Ada X-nya. Ada, udah pastinya ada variabel X-nya, ada variabel yang ada huruf-huruf gitu ya. Biasanya pakai apa? Yang biasa Ibu bikin perkalian apa? Perkalian apa? Ulangi. Kelipatan 5 bilang apa? 2. Oke, kelipatan 5 bilang 2. Kelipatan berapa? kelipatan 5 bilang 2. Oke, siap-siap. Kita berhitung. Kelipatan 5
Beli apel. Dia 2 bungkus dengan berbeda-beda apa? Berapa berbeda-beda jumlah beratnya? Yang pertama 3 kilo. Harganya berapa? 24. Berapa? 24.000. Yang kedua 5 kilo. 5 kilo berapa? 40.000 ya? Ya. Oke. Nah, Ibu pengen ngambil satu aja. Kita ambil aja ya dari yang 5 kilo aja. Oke. Dari yang 5 kilo. Ibu pengen tahu 1 kilonya berapa ya? 40.000. Hah? 40.000. Dari mana ya? 1 kilo sama dengan X. Bikin X ya. Ini Ibu bikin adalah apelnya. Ini Ibu bikin harganya. Nah, terus kita pakai apa nih? Biar gampang. Kali silang. Oke, berarti X dikali 5 sama dengan berapa? X. 1 dikali 40.000. Oke, X kali 5, 5X ya. Oke, 5X. Lalu 1 kali 40.000. 40. Ya, berarti 5X berarti artinya apa? 5 kali X. Kalau kali kita mau nyebrang nih, tidaknya jadi apa sih? Bagi 40.000 dibagi 5 berapa nak? 8. Berapa? 8.000. Kalau dia 1 kilo, dia 8. Tadi yang satunya lagi berapa? 3 kilo. Berapa 3 kilo? 24.000. Oke. Ya, jadi kalau semakin sedikit, apa yang dibeli, uang yang harus dikeluarkan semakin kecil. Kalau semakin bertambah nih, yang tadinya 1 kilo, dia 8.000. Kita tambah yang jadi 5 kilo, uang yang harus dikeluarkan oleh ibu itu jadinya berapa? Bertambah atau berkurang? Nah, ini dia. 1 apel harganya 8.000. 2 apel harganya berapa di situ? 12.000. Nah, 5 apel 20.000. Nah, kalau 6 apel ada yang bisa nggak? Coba ibu minta tolong. Berapa? 48. Oke, mau coba. Setelah dibandingkan, hasilnya adalah sama-sama 1/2. Sekarang ibu pengen kalian itu mengerjakan LKPD yang ibu akan kasih. Di sini ada kelompok-kelompoknya, bisa dilihat. Kelompok pertama itu, ayo boleh untuk berkumpul
dengan kelompoknya dan kita satu dari setiap kelompok untuk mengambil LKPD. Lalu nih, ini pengen lihat nih nomor ini pengen nomor 3 kamu pakai dengan cara apa itu? Pakai apa itu yang dibawahnya apa? Membeli celana ya? Oke, satu celana harganya berapa itu? 50.000. Lalu 5 celana 250.000. Terus begini ya. Tempatnya kesimpulan dari nomor 3-nya itu apa? Jika celana yang dibeli semakin banyak, maka uang yang dikeluarkan semakin besar. Sebaliknya, jika celana yang dibeli semakin sedikit, maka uang yang dikeluarkan semakin sedikit. Oke, terima kasih. Boleh duduk, kita kasih aplausnya. Satu kelompok lagi, Ibu. Di sini udah masuk namanya. Oke, kelompok 5 di sini ada Griselda, Putri, Asya, Syahwa, dan Nabila. Boleh maju ke depan. Dan satu orang untuk mempresentasikannya. Ada satu lagi. Pertama saya dari kelompok
Dari mana Mas Edu? Saya jawab. Jadi isinya kamu presentasikan. Sini dapat dilihat satu apel sama dengan 12.000. Dua apel sama dengan kosong di sini. Jika ibu membeli 12 kilo Jadi saya bagian menggunakan cara menilang. Menilang cara perkalian menilang. Oke. Sama jawabannya, tapi caranya yang berbeda. Yang satu karena sudah diketahui satu apel, dia langsung dikali. Yang satunya lagi dia pakai perkalian silang. Oke. Ya. Ini yang nomor 3, ibu pengen tahu loh. Nomor 3 kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari kamu ambilnya apa? 7 kilo mangga. Untuk yang nomor 3 kamu mengambil kamu tepung dengan perbandingan antara tepung dengan gula ya. Oke. Satu tepung 1 kilogram tepung itu 200 gram. Oke, 2 berapa? 2 kilo berapa gram? 2 kilogram itu gulanya 400 gram. Yang 4 kilogram tepung sama dengan 800 kilogram. Itu apa tuh? Dari disiapkan maka disimpulkan jika variabel kiri nilainya dinaikkan maka menyebabkan variabel yang kanan juga naik. Sedangkan jika variabel kirinya nilainya diturunkan maka variabel kanannya juga diturunkan. Oke, kasih tepuk tangannya untuk Oke, terima kasih. Boleh kembali ke posisi duduk sebelumnya. Siapa yang mau menjawab? Perbandingan nilai. Apa sih yang sudah kamu pahami, yang sudah kamu dari LKPD sebelumnya? Perbandingan senilai itu seperti apa? Perbandingan antara dua nilai yang apabila nilai salah satu nilainya dinaikkan maka nilai lainnya juga dinaikkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke, terima kasih. Betul sekali. Oke, lihat di sini. Perbandingan senilai. Benar tadi kata Griselda, perbandingan yang memiliki sifat perbandingan ya garis lurus. Nah, tadi grafiknya benar ya, sama semua ya. Grafiknya sama, artinya semakin banyak item atau variabel satu jika dinaikkan, maka variabel yang berikutnya juga akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika diturunkan variabel yang pertama, variabel yang keduanya juga akan turun. Nah, di sini sudah jelas. Jadi perbandingan nilai suatu barang naik turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Oke. Dan nanti coba kalian buka bukunya. Mana? Oke. Kalian tulis. Kelihatan kan, Nak? Kelihatan. Udah? Dari pasal ini masing-masing kalian mengerjakannya. Ini pasal itu 10 menit dulu ya. Kami memiliki persediaan 3 kantong pupuk yang total beratnya 8,4 kg. Ya, ini membeli pupuk sebanyak 14 kg. Ke koperasi berkah pupuk yang akan siap. Yang kedua, sebuah bus menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Jika bus tersebut melakukan perjalanan 100 km kecepatan yang sama, maka waktu dibutuhkan adalah yang 3, 5 botol
sesuai kebutuhan berat kilogram gula. Jika banyak gula yang disediakan 3 kilo, maka banyak kue yang dibuat sebanyak berapa potong? Waktunya habis. Boleh dong kita tolong pelan-pelan mengumpulkan supaya dari sini boleh bilang mengumpulkan bukunya. Dari sini Yoga, dari sini boleh kami ya. Dikumpulkan, nanti ibu akan periksa. Ya, nanti di sini dari tes formatif yang tadi itu udah jelaskan. Nah, kita revisi. Dilihat di situ. Saya mau tanya bagaimana pembelajaran hari ini? Coba contoh satu di kehidupan sehari-hari kalian berbanding senilai apa? Satu dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eva. Ya, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rini Setriani Yuliasari, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 221 Jakarta. Turut hadir bersama saya yaitu Ibu Lenita sebagai pengajar praktik dan rekan sejawat saya yaitu Ibu Eva Trisna Purba pada kegiatan hari ini yaitu pasca observasi. Bu Eva, kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu Eva ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu Eva setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Perasaan saya saat melaksanakan pembelajaran di kelas merasa sangat senang, puas. Alhamdulillah ya. Adakah hal-hal baik ketika pembelajaran sudah dilakukan di kelas? Pastinya ya, dalam pembelajaran saya di kelas sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya meningkatkan keterampilan sosial siswa, sedangkan kekurangannya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama target yang dibutuhkan. Jadi butuh waktu yang lebih lama ya Bu. Kemudian kira-kira yang Bu Eva, kalau kira-kira misalnya nih Bu, dari skala 0 sampai skala 10, kira-kira Bu Eva ini berada pada posisi di mana? Mungkin posisi saya 7 kali. Kemudian apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya Bu Eva? Yang perlu ditingkatkan mungkin saya dalam pembelajaran membantu murid yaitu mengeluarkan ide atau gagasan. Kemudian lagi apa rencana ke depan Bu Eva dalam pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid di kelas? Rencananya mungkin dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran dengan sosial emosional. Berarti pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya Bu Eva ya. Terkait dengan waktu Bu, kapan Bu kira-kira pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran apa? Mungkin sebelum pembelajaran dimulai dibuat dulu rencana pembelajaran. Jadi membuat rancangan pembelajaran dulu ya. Oh ya seperti itu. Nah kemudian dari hasil Bu Eva tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas. Jadi apa Bu Eva, kesimpulan apa yang bisa Ibu Eva dapat? Kesimpulannya mungkin dalam pembelajaran berdiferensial dan sosial emosional anak-anak karakternya menjadi lebih baik. Yang pertama itu karena pembelajaran seperti ini diharapkan mampu mengcover kebutuhan siswa, motivasi dan karakter belajar untuk yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Baik Bu Eva, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Semoga harapan
Bu Eva dapat terlaksana atau tercapai. Terima kasih Bu Eva. Sama-sama Bu Rini, saya juga butuh banyak motivasi, masukan agar dalam pembelajaran saya lebih bisa anak itu lebih meningkat lagi. Baiklah Bu Eva. Insya Allah ya Bu Eva ya. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Bu Eva Trisna Purba yang disaksikan oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Lenita. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.